Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu kedua bulan Januari tahun 2023. Hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023, di mana kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Warna liturgi kita pada hari ini adalah putih, dan kuntum pada hari ini mengambil tema meneladan ketaatan dan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 7. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 29 ayat 1a 2 sampai dengan 4 dan ayat 9b sampai dengan 10. Bacaan kedua pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 38. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Markus 9 ayat 6, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Baik sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11, Injil Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22, dan Injil Yohanes 1 ayat 32 sampai dengan 34. Sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17, terlihat bahwa Yohanes tahu betul Yesus Kristus adalah pribadi yang istimewa dan mulia, sehingga ia dengan jujur menyatakan bahwa dirinya tidaklah pantas membaptis Yesus Kristus, sebagaimana kita baca dalam Injil Matius 3 ayat 14. Namun pembaptisan Yohanes atas Yesus Kristus adalah penggenapan kehendak Allah, sebagaimana kita baca dalam Matius 3 ayat 15. Sehingga mau atau tidak, ia harus melakukannya. Karena Yohanes adalah seorang yang taat dan setia, maka akhirnya ia membaptis Yesus Kristus meskipun sangat sulit bagi dirinya. Sungguh satu bentuk kerendahan hati ketika dalam ketidaklayakannya, Yohanes mau melakukan apa yang Allah Tritunggal Maha Kudus perintahkan, sekalipun hal itu tidak nyaman bagi dirinya dan menurut pendapatnya tidak tepat. Pada kesempatan itu, Yohanes dengan rendah hati menaruh kenyamanan dan pengetahuannya di bawah ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam kisah ini, Yesus Kristus pun harus menaati kehendak Allah Bapa, di mana dalam kerendahan hatinya rela dibaptis oleh Yohanes, orang yang mengaku tidak layak membuka tali kasutnya, sebagaimana kita baca dalam Injil Matius 3 ayat 11. Ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati Yohanes dan Yesus Kristus ini memimpin dan meneguhkan kepada pernyataan Allah Bapa selanjutnya atas karya keselamatannya melalui pribadi Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 3 ayat 17. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam kenyataan hidup dan kehidupan kita sehari-hari, kerap kali kita berhadapan dengan kondisi yang tidak kita sukai atau tidak membuat kita nyaman. Sejatinya kenyamanan kita terbentuk melalui beragam keyakinan budaya dan masyarakat di mana kita hidup. Tetapi hal yang harus kita sadari selanjutnya adalah, dalam banyak hal,
ternyata kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus bisa mengoyak keamanan kita. Allah Tritunggal Maha Kudus justru sering membawa kita keluar dari zona nyaman yang tidak berdampak baik bagi pertumbuhan iman kita menurut penilaian kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani melepaskan kenyamanan itu demi ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus? Kita perlu ingat bahwa ketidaknyamanan yang diizinkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus justru memberi kebaikan kepada kita pada akhirnya. Tujuan dari semua itu agar kita dimuliakan dan melalui kita, maka kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus terpancar bagi orang-orang di sekitar kita dalam hidup dan kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Yesus Kristus dibaptis sebagai peneguhan bahwa dirinya adalah Mesias, sementara kita dibaptis sebagai lambang persekutuan dengannya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat pagi dan salam.